Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita diberi kesempatan kembali oleh Tuhan, kita beribadah bersama-sama di tempat ini. Saya juga menyapa yang mengikuti secara streaming di YouTube. Selamat menikmati ibadah yang kedua dari REK Lokal Nginden. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita saat ini. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Anugerah-Mu yang membawa kami ke hadirat Tuhan, melayakkan kami berjumpa dengan Allah yang kudus. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk karya Kristus yang telah membuka jalan bagi kami. Pagi hari ini kami akan menikmati hadirat-Mu. Kami akan bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Ya Tuhan, biarlah apa yang kami suarakan ini menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati sepanjang ibadah dari awal sampai akhir. Kiranya nama-Mu yang kami tinggikan dan kami muliakan. Kami membuka ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari jemaat Tuhan dengan kerendahan hati kita datang ke tata Allah untuk meninggikan dan mengagungkan Dia. Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam nama-Nya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu. Suruh hamba yang setia
Teguk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Mari Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, mari dengan rendah hati kita datang kepadanya untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan tolong ampuni kami, karena kami manusia yang bebal. Kami manusia yang memilih jalan kami sendiri. Kami seringkali egois dengan pilihan kami. Kami menganggap segala sesuatu akan berjalan sesuai kehendak kami. Tuhan tolong ampuni kami. Kami sungguh mengucap syukur karena kami memiliki gembala yang begitu baik. Gembala yang selalu mencari kami yang terhilang. Bahkan Kau mau mati bagi setiap kami untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau memohon ampun atas kebebalan hati kami. Tolong mampukan dan layakkan kami, agar kami semakin hari boleh semakin serupa dengan Engkau. Ajar kami untuk taat dan tunduk di dalam kehendak Tuhan. Dan biarlah hidup kami memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami ada di tempat ini, kami mau meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Tolong mampukan dan layakkan setiap kami, agar kami boleh memuji Engkau dengan seluruh hati kami, seluruh pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dan inilah berita anugerah kita. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Mari kita bersama-sama merespon berita anugerah tersebut dengan mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus.
Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali, sesuai dengan kitab suci, dan naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa. Dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin, amin. Allah telah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Karena itu mari kita menyambut anugerah Tuhan tersebut dengan datang ke hadirat-Nya dengan penuh sukacita sambil meninggikan Dia. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Mari tetap dengan penuh sukacita kita mau memuji nama Tuhan. Sebab Dialah Allah kita, Raja atas segala bangsa. Dan Dialah penuh dengan kuasa. Terpujilah nama Allah kita. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Mari
kita meninggikan nama Yesus yang penuh dengan kuasa. Karena dialah yang duduk di atas segala tahta, raja di atas segala raja. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya. Duduk di atas tahtanya, disembah malaikat. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Saya undang Bapak Ibu untuk boleh berjabat tangan, katakan Tuhan Yesus baik. Dialah Raja damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji muliakan namanya, puji muliakan namanya. Biarlah kehormatan hanya bagi Allah kita. Amin, amin. Bapak Ibu boleh silahkan duduk kembali. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah yang hidup seperti yang telah difirmankan Allah. Aku akan diam di antara mereka dan berjalan bersama-sama mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Karena itu, mari kita memberikan hidup kita, memberikan kekudusannya bagi kemuliaan Allah kita. God and God alone created all these things we call our own. From the mighty to the small, the glory in them all is God's and God's alone. God and God alone reveals the truth of all we call unknown. And the best and worst of men won't change the master's plan. It's God's and God's alone. God and God alone is sweet to take the universe's throne. Let everything that lives reserve its truest praise.
For God and God alone. God and God alone will be the joy of our eternal home. He will be our one desire. Our hearts will never tire of God's and God's alone. God and God alone is here to take the universe's throne. Let everything that lives reserve it to us praise. For God and God alone, God and God alone, God and God alone is here to take the universe's throne. Let everything that lives reserve it to us praise. For God and God alone. Tahun berapa Pak dulu bagian berdiri? God and God alone. And God alone is free to take the universe's throne. Let everything that lives reserve it to us praise. For God and God alone. For God and God alone. For God and God alone. Masuk di dalam doa. Biarlah segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja ya Tuhan. Dan biarlah kami semua umat-umat-Mu, kami juga senantiasa memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, di dalam setiap aktivitas kami, tingkah laku kami, perkataan, perbuatan, bahkan pikiran kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar firman-Mu, biarlah Tuhan juga yang akan menolong, Tuhan yang akan memimpin kami semua yang sangat terbatas ini, sehingga kami bisa memahami dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selamat pagi, salam. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu semuanya? Baik ya, puji Tuhan. Walaupun kita melihat situasi di beberapa lini, di beberapa bidang kurang baik-baik saja, ya, tapi kita bersyukur kita masih bisa beribadah dan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, kita akan melanjutkan eksposisi perjanjian baru, Bapak Ibu. Kita sudah sampai di 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Jadi kebiasaan di tempat ini kalau eksposisi biasanya ayatnya cuma sedikit Bapak Ibu. Kali ini kita cuma membahas 1 ayat saja. Tapi bukan berarti 1 ayat itu menjadi sesuatu bahasan yang sangat sederhana. Tapi kadang-kadang justru kami para hamba Tuhan kalau sudah dikasih 1 ayat biasanya pasti ini susah ini. Karena biasanya penjelasannya cukup detail setiap katanya. Dan mari kita akan belajar nanti dari 2 Korintus pasal 7 ayat 1 dengan tema janji dari Tuhan itu merupakan alasan bagi kita untuk hidup di dalam kekudusan. God's promise our holiness. Jadi sebuah janji yang Tuhan berikan kepada kita itu menjadi sebuah dasar yang kuat untuk kita hidup di dalam kekudusan. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan Bapak Ibu, di dalam kekristenan
Seringkali kita menemukan dua kutub ini Bapak Ibu ya. Yang pertama kutub di mana Injil itu begitu didengungkan, Injil itu begitu disampaikan begitu jelas, dibicarakan hari lepas hari, tetapi tanpa kekudusan. Nah, di satu sisi seperti ini. Nah, biasanya orang-orang yang ada di kutub ini, Injil tanpa kekudusan, adalah orang-orang yang suka sekali berbicara tentang kasih karunia. Suka sekali berbicara tentang pembenaran Allah. Tetapi dia tidak suka ketika berbicara tentang pertobatan. Kalau ngomong tentang Yesus Kristus, jago. Kalau ngomong tentang Injil, yes. Kalau ngomong tentang doktrin, yes. Kalau diajak berdebat, berdiskusi tentang pengajaran, yes. Tapi dia mengabaikan satu sisi, yaitu kekudusan. Kehidupan benar di hadapan Tuhan. Orang-orang seperti ini biasanya adalah orang yang senang mendengar bahwa Allah itu mengampuni dosa. Amin. Tetapi orang-orang seperti ini tidak ingin mendengar bahwa Allah yang sama adalah Allah yang membenci dosa. Jadi Injil diberitakan, Injil dijadikan sebagai bahan pembicaraan, tetapi kekudusannya nol. Yang ada di dalam pikiran mereka apa Bapak Ibu? Pokoknya. Nah, orang kalau sudah bilang pokoknya ini susah sekali memang ya. Pokoknya aku percaya Yesus. Pokoknya aku percaya diterima oleh Tuhan. Tapi enggak peduli Bapak Ibu. Hidupnya baik, hidupnya kudus, enggak peduli. Yang penting aku diterima oleh Tuhan karena Injil itu. Nah, ini biasanya kutub yang Injil tanpa kekudusan itu seperti itu. Tapi juga jangan salah, ada satu sisi yang lain, yaitu yang berbicara tentang apa? Kekudusan tanpa Injil. Loh, ada ya orang-orang seperti ini? Ada Bapak Ibu, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berusaha untuk hidup suci, hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi ketika mereka berusaha hidup benar di hadapan Tuhan, mereka itu selalu mengandalkan kekuatan diri sendiri. Mereka itu selalu mengatakan, aku bisa begini saat ini, aku bisa menjadi anak Tuhan ya ini karena aku. Kehidupan orang-orang yang di dalam kekudusan tanpa Injil biasanya adalah kehidupan orang-orang yang kaku Bapak Ibu. Kehidupan yang dipenuhi dengan aturan-aturan, beragam macam aturan ini dan itu, nggak boleh itu dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu mengingat para ahli Taurat, orang-orang Farisi pada zamannya Tuhan Yesus ini adalah sebetulnya orang-orang yang salah satunya kekudusan tanpa Injil ini Bapak Ibu. Pokoknya kamu harus melakukan ini. Lalu anugerahnya di mana? Enggak ada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam kekudusan tanpa Injil biasanya akan terjebak di dalam apa? Legalisme. Tahu ya Bapak Ibu, legalisme. Melakukan kebenaran tanpa dasar, pokoknya aturannya begini, yes begini. Di antara keduanya mana yang benar? Tentu dua-duanya kurang tepat semua. Dan ketika kita berbicara tentang surat Rasul Paulus juga tidak ada di antara keduanya. Rasul Paulus selalu menekankan tentang anugerah. Rasul Paulus selalu memberikan nasihat tentang hidup di dalam kekudusan, tetapi Rasul Paulus juga tidak pernah meninggalkan tentang konsep anugerah di dalam Injil itu. Rasul Paulus juga terus-menerus memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik tentang anugerah, tetapi Rasul Paulus juga tidak meninggalkan pengajaran tentang bagaimana meresponi anugerah itu, yaitu dengan hidup di dalam kekudusan. Nah, mari kita melihat di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama satu ayat ini. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Amin. Ini merupakan sebuah rangkaian
dari surat Paulus pada waktu dia sedang bergumul di jemaat Korintus. Kalau yang mengikuti eksposisi perjanjian baru pasti tahu kenapa Paulus menulis bagian ini. Salah satu yang menyebabkannya adalah Paulus pada waktu itu disalahpahami, betul ya? Paulus pada waktu itu dipertanyakan, sebetulnya ini rasul Tuhan bukan sih? Paulus pada waktu itu juga dibeda-bedakan Bapak Ibu. Seharusnya rasul Tuhan itu seperti ini loh, yang pinter ngomong, yang fasih berbicara, yang berorasi itu begitu meyakinkan. Nah ini rasul Tuhan itu seperti ini. Sementara Paulus ini tidak seperti orang-orang yang jago di dalam berorasi. Apalagi pada waktu itu Paulus mengubah satu rencananya Bapak Ibu. Ya kan, ingat ya, Paulus pengen pergi ke suatu tempat, tapi karena lain hal, dia mengubah rencananya. Dan ini digoreng Bapak Ibu oleh orang-orang pada waktu itu. Mengatakan, loh kan bener tau Rasul Paulus ini gak bisa dipegang nih ucapannya. Dia mengganti rencananya. Wah ini pasti ini bukan dari Tuhan dan sebagainya. Nah di tengah-tengah situasi yang seperti itu Bapak Ibu. Apakah lalu Paulus membela diri menunjukkan, lah kamu jangan salah, aku ini rasul Tuhan, aku ini diberi kuasa, aku ini berjumpa dengan Tuhan dan lain sebagainya. Aku ini keturunan Yahudi, orang hebat dan lain sebagainya. Ternyata tidak ya. Sampai di pasal yang ke-7 ini, 2 Korintus ini, kita tidak pernah menemukan pembelaan yang model seperti itu. Tetapi justru pada waktu Paulus menghadapi hal-hal yang bagi kita ini tidak mengenakkan, memojokkan. Justru Paulus yang ditonjolkan tentang apa Bapak Ibu? Tentang Injil, tentang anugerah Allah. Bagaimana Allah bisa bekerja, Allah bisa memakai orang-orang yang lemah, Allah bisa memakai orang-orang yang tidak sempurna. Allah bisa memakai Paulus yang penuh dengan kelemahan. Paulus senantiasa menonjolkan anugerah Allah itulah yang membuat dia bisa bertahan memberitakan Injil di tengah tantangan orang-orang yang pada waktu itu menolak pelayanan Paulus. Paulus bukan menonjolkan diri sendiri, aku orang hebat, enggak. Tetapi Paulus justru menonjolkan tentang karunia Allah yang telah membuat dia, yang telah memanggil dia menjadi seorang hamba Tuhan. Nah di dalam pasal yang ke-7 ini, sekali lagi Paulus berbicara tentang anugerah Bapak Ibu. Paulus berbicara tentang bagaimana Allah itu mengasihi manusia yang lemah, Allah mengasihi manusia yang berdosa itu. Bahkan Allah itu mengangkat orang-orang yang seperti tadi disebutkan itu menjadi anak-anaknya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama ini, sebetulnya ini bukan hal yang baru, tetapi ini adalah kelanjutan dari pasal 6 ayat ke-16 sampai 18. Yaitu berbicara tentang janji Allah yang diberikan kepada umatnya. Dan kalau kita melihat di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1 ini sebetulnya ada satu hal yang ditegaskan di sana, yaitu tentang marilah kita menyucikan diri. Ini yang akan menjadi dasar pembelajaran kita. Kalimatnya cukup panjang, seperti tadi saya katakan biasanya kalau sudah eksposisi satu ayat ini katanya, susunan katanya itu biasanya itu pasti ada sesuatu yang spesial. Dan benar, di ayat yang pertama ini, kalau kita membaca di dalam bahasa Indonesia, terjemahan Indonesia cukup panjang Bapak Ibu, betul ya? Mungkin kita akan kesulitan, ini yang menjadi ibu kalimatnya ini ya, ini apa sih? Yang menjadi pokok kalimatnya itu apa? Dan kalau kita melihat di dalam terjemahan aslinya, ternyata yang menjadi penegasan utama, yang menjadi pusat dari ayat ini adalah marilah kita menyucikan diri. Nah ini ayatnya. Loh, kalau begitu kata-kata yang lain, kalimat-kalimat yang lain itu apa? Kalimat-kalimat yang lain Bapak Ibu di sana nanti akan menjelaskan dari inti katanya ini, marilah kita menyucikan diri ini, yaitu mengapa kita harus menyucikan diri. Pertanyaan kan begitu. Kalau Paulus mengajak, marilah kita menyucikan diri. Kan kita bertanya, loh mengapa kau harus menyucikan diri? Kita akan menemukan di dalam bagian ini. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang harus disucikan? Apa yang harus dibersihkan?
Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana prosesnya menuju ke situ? Bagaimana proses kita itu menyucikan diri seperti apa? Lalu yang berikutnya adalah bagaimana sikap kita pada waktu kita menjalani proses itu. Dan itulah yang akan kita pelajari Bapak Ibu pada saat ini. Dari ayat 1 ini ya, sekali lagi intinya ada di marilah kita menyucikan diri. Marilah kita menyucikan diri. Itu intinya. Dan untuk membantu memahami ini, sekali lagi ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab dan ini yang akan menjadi poin khotbah kita pada hari ini. Nah yang pertama Bapak Ibu, mengapa kita harus menyucikan diri? Kalau kita melihat di dalam bagian ini, alasan yang pertama mengapa kita harus menyucikan diri, yaitu karena janji Allah. Karena janji Allah. Di situ dikatakan karena itu. Karena kita memiliki janji-janji itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ini bukan hal yang baru, ini bukan pembahasan yang baru, tetapi Rasul Paulus itu ingin melanjutkan dari pasal 6 bagian terakhir tentang janji-janji Allah. Makanya kalau di dalam bagian ini dikatakan karena itu, karena kita telah memiliki janji-janji itu, kita akan langsung dengan mudah janji-janji yang dimaksud apa? Janji-janji yang dimaksud apa? Jadi kita akan menemukan janji-janji yang dimaksud itu di dalam ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-18. Saya akan baca, saya akan mundur sebentar di pasal 6 ayat 17-18. Di sana dikatakan begini, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjalmah apa yang najis. Lalu janjinya seperti ini, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Lalu ada penegasan. Yang bilang seperti ini siapa? Yang memberikan janji siapa? Di dalam ayat 18 terakhir dikatakan demikianlah apa? Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi ini adalah janji yang dimaksud di dalam ayat 1. Kenapa kita ini harus hidup kudus? Karena kita itu telah menerima janji itu. Dan kalau kita melihat di dalam surat Paulus Bapak Ibu, siapa yang menggenapi janji-janji itu? Maka kita akan menemukan janji-janji Allah di dalam ayat 17-18 ini sebetulnya sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Di dalam bagian yang lain Bapak Ibu, di 2 Korintus pasal 1 yang ini sudah kita bahas beberapa bulan yang lalu, Paulus itu mengatakan Yesus Kristus ya itu adalah ya bagi semua janji Allah itu. Yesus Kristus itu adalah iya bagi semua janji Allah itu. Itulah sebabnya oleh Yesus Kristus kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Rasul Paulus di pasal pertama itu sudah ngomong penggenapan janji Allah itu siapa? Yesus Kristus. Penggenapan janji Allah itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah penggenapan janji Allah itu telah membawa umatnya, membawa saya dan saudara itu pada satu identitas yang baru. Identitas sebagai anak-anak Allah yang mendahului perilaku kekudusan. Nah ini alasannya Bapak Ibu. Kenapa kita harus hidup kudus? Ya karena janji-janji Allah itu yang telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Dan itu telah mengubah status kita menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu, bagi kita yang sudah punya anak, atau kita yang sekarang ini posisinya masih menjadi seorang anak tidak menaati orang tuanya itu untuk menjadi seorang anak, supaya menjadi seorang anak. Kalau kita atau saya misalkan menaati orang tua saya, itu bukan supaya saya ini menjadi anak orang tua saya, karena saya ini sudah anak, betul ya? Saya melakukan sesuatu untuk orang tua saya bukan supaya saya ini menjadi anak dia, bukan. Saya ini sudah menjadi anak dia. Tapi saya melakukan segala sesuatu untuk dia, kenapa? Karena saya ini anaknya, itu alasannya. Karena saya memang anaknya, maka saya melakukan taat kepada orang tua saya.
Nah demikian juga dengan orang percaya Bapak Ibu. Kita hidup kudus itu bukan supaya kita itu diterima oleh Allah. Kita melakukan kekudusan, kita melakukan sesuatu yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Pada waktu kita bekerja, pada waktu kita berbicara, pada waktu kita berpikir, pada waktu kita melakukan apapun yang benar di hadapan Tuhan. Itu bukan supaya kita ini diterima sebagai anak-anak Allah, bukan. Tapi sebaliknya, karena kita ini sudah menjadi anak-anak Allah. Karena janji Allah itu tadi dikatakan, engkau akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Itu janji Allah dan itu digenapi di dalam Yesus Kristus yang telah membawa kita, perubahan identitas kita menjadi anak-anak Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, panggilan kepada kekudusan itu didasarkan pada Allah yang berjanji. Dan kalau kita melihat di dalam keseluruhan Injil, kita akan menemukan ini. Allah itu tidak berkata begini, ayo bersihkan dirimu, nanti baru aku menjadi bapakmu. Kalau Allah berkata seperti ini Bapak Ibu, pertanyaan untuk kita. Kita bisa menjadi anaknya Tuhan enggak? Allah bisa menjadi bapak kita enggak? Kalau Allah berkata, ayo seluruh umatku bersihkan dirimu, nanti baru aku menjadi bapakmu. Sesuatu hal yang mustahil untuk kita bisa menjadi anak Allah Bapak Ibu. Karena kita tidak bisa mencapai satu standar kebersihan atau kekudusan yang Allah inginkan, enggak bisa. Tetapi Injil berkata apa Bapak Ibu? Aku menjadi bapakmu, maka hiduplah sebagai anak-anakku. Aku menjadi bapakmu, maka hiduplah seperti atau sebagai anak-anakku. Ini enggak boleh dibalik Bapak Ibu. Urutan ini enggak boleh dibalik. Kenapa? Karena kalau dibalik, itu kita akan jatuh di dalam legalisme. Sekali lagi ya, kalau dibalik, kita itu akan jatuh di dalam legalisme. Kekudusan, tapi tidak pernah berpikir tentang relasi dengan Bapa. Nggak bisa. Kalau kita dibalik kekudusan, kita tidak akan pernah bertemu dengan Bapa. Dan itu menjadi jurang legalisme. Tapi Bapak Ibu, ini juga tidak bisa diabaikan. Tidak bisa diabaikan kebenaran ini. Kenapa? Kalau kita mengabaikan kebenaran ini, maka kita akan jatuh di dalam antinomianisme. Maksudnya apa? Kita tidak punya aturan. Kalau kita hanya berpegang, oke, Allah engkau menjadi bapakku, aku menjadi anak-anakmu, tetapi mengabaikan sebuah kebenaran untuk kita menjadi anak-anaknya, hidup sesuai dengan anak-anaknya, maka kita akan menjadi orang-orang yang melawan hukum. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang menjadi alasan Rasul Paulus. Dan yang menarik di dalam bagian ini, ketika Rasul Paulus mengatakan, dan karena kita telah menerima janji-janji itu. Paulus tidak mengatakan, dan karena kita akan menerima janji-janji itu. Tidak. Paulus itu mengatakannya sudah selesai. Ya, bentuk kalimatnya itu sudah selesai. Kamu telah menerima janji-janji itu. Kamu telah menerima janji-janji itu. Artinya apa Bapak Ibu? Umat Allah itu, kita semuanya ini Bapak Ibu, itu bukan hanya pewaris janji di masa depan. Oh, Tuhan sudah berjanji kok. Kapan? Dulu. Sudah digenapi belum? Belum. Nanti kita masih nunggu. Enggak. Paulus mengatakan Tuhan sudah berjanji dan janji itu sudah menjadi milikmu. Sudah menjadi milikmu, sudah ada di dalam hidupmu. Begitu. Kita ini bukan hanya pewaris janji di masa depan, tapi kita ini adalah pemilik janji Allah pada saat ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena Kristus itu sudah bekerja. Jadi ketika Paulus berkata, karena kita ini memiliki janji-janji itu, sebetulnya Paulus sedang mengarahkan kita semua ini kepada satu anugerah yang sudah Kristus kerjakan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang pengkhotbah yang cukup terkenal, dia pernah mengatakan begini ya, Charles Spurgeon itu mengatakan bahwa orang percaya itu bukan hanya menunggu janji Allah. Orang percaya itu bukan hanya menunggu janji Allah untuk digenapi di masa depan.
Orang percaya itu bukan hanya menunggu Allah sudah berjanji ya, kapan? Nanti, janji keselamatan itu nanti, enggak. Tetapi Spurgeon mengatakan, tetapi telah memiliki sekarang. Allah itu tinggal di dalam kita. Allah itu menerima kita. Allah itu mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Karena itu perintah Allah untuk bertumbuh, itu secara alami, itu dia dari janjinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita telah menerima hak istimewa itu ya. Bagi kita saat ini kita telah menerima hak istimewa sebagai umat yang didiami Allah, yang diangkat menjadi anak-anaknya. Pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana kita menjalani kehidupan sebagai anak-anak Allah. Lalu poin yang berikutnya, bagaimana respon umat Allah? Nah ini menjadi sebuah jawaban kalau kita ini hidup kudus, alasannya karena janji Allah yang sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa melakukan atau meresponi janji itu. Nah ini bagian yang kedua. Di situ dikatakan begini, ini poinnya atau inti dari kalimat ayat 1 itu. Yaitu dengan menyucikan diri sendiri. Rasul Paulus mengatakan marilah kita menyucikan diri sendiri. Nah menyucikan di dalam bagian ini artinya apa sih? Menyucikan itu artinya ada beberapa. Bisa juga berarti memurnikan. Memurnikan. Atau juga menghapus kenajisan. Atau juga bisa berarti membersihkan sesuatu kotoran dari tempat yang bersih. Itu bisa menyucikan. Jadi artinya itu macam-macam. Nah kalau kita melihat kata menyucikan itu beberapa kali digunakan di dalam Septuaginta. Ya, biasanya itu merujuk kepada apa? Imam yang membersihkan seseorang dari kenajisan melalui ritual. Kalau zaman dulu ya para imam itu biasanya ada satu ritual kalau jemaat itu mungkin melakukan dosa misalkan gitu ya. Jemaat itu datang ke imam sambil mungkin membawa persembahan ya korban penghapus salah dalam bentuk binatang ya yang dikorbankan. Nah itu namanya proses menyucikan. Mentahirkan, ada terjemahan yang lain seperti itu. Nah kata menyucikan di sini tuh bisa berarti seperti itu terhadap dosa. Tapi menyucikan itu juga bisa berarti menyembuhkan dari sesuatu. Nah Bapak Ibu ingat di dalam Markus 1 ayat 40 ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta. Ya, Tuhan Yesus, salah satu orang yang disembuhkan kan ngomong begini, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapan Tuhan Yesus, ia memohon bantuan Tuhan Yesus. Katanya begini, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Nah mentahirkan di sana itu juga menyucikan. Jadi orang kusta datang kepada Tuhan Yesus lalu memohon, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ya itu juga bisa artinya itu sama, kata yang digunakan menyucikan. Jadi itu berkaitan dengan penyakit kusta pada waktu itu. Nah, di dalam pasal ini Paulus memakai di dalam konteks apa? Menyucikan itu di dalam konteks apa? Di dalam konteks kehidupan yang tercemar di dalam dosa. Jadi Paulus itu mengajak, mari kita menyucikan diri sendiri itu dari segala dosa. Membersihkan hal-hal yang berdosa yang selama ini mungkin jemaat pada waktu itu simpan menjadi kesukaan terus-menerus dilakukan itu singkirkan begitu. Nah, tetapi ada satu permasalahan yang disampaikan oleh beberapa orang begini. Apakah ajakan Paulus ini bisa berarti bahwa keselamatan itu bisa diperoleh dengan usaha seseorang, begitu. Kan kita bisa menemukan kebenarannya begini. Bukankah hanya Allah yang dapat menyucikan manusia? Iya kan? Bukankah hanya darah Kristus yang sanggup membasuh dosa? Nah pertanyaannya kan mengapa sekarang Paulus berkata, marilah kita menyucikan diri kita sendiri gitu. Kalau begitu keselamatan bisa diperoleh dong dengan usaha sendiri. Nah jawabannya itu tidak ya, udah pasti tidak.
Kenapa? Karena Paulus di dalam bagian yang lain itu berulang kali menegaskan tentang anugerah, keselamatan di dalam anugerah. Filipi, Efesus itu menegaskan tentang, di Roma juga, itu keselamatan itu anugerah, murni anugerah. Tapi apa maksudnya Paulus mengatakan seperti ini? Apa maksudnya Paulus mengatakan, marilah kita menyucikan diri kita sendiri. Nah artinya itu begini Bapak Ibu. Jadi kalau kita berbicara tentang menyucikan, itu sebetulnya berbicara tentang pengudusan, bukan pembenaran. Jadi Paulus sama sekali tidak berbicara tentang justification, pembenaran. Enggak. Yang bisa membenarkan, yang bisa mengubah status orang, dulu kamu anak di bawah hukuman, dulu kamu di bawah kuasa dosa, lalu statusmu sekarang dipindah di dalam anugerah Allah, statusmu sekarang anak Allah, itu yang bisa melakukan seperti itu siapa? Tuhan. Itu bukan manusia. Itu berbicara tentang justification, berbicara tentang pembenaran. Tapi Paulus itu berbicara tentang pengudusan. Ia sedang berbicara tentang sanctification, bukan justification. Pengudusan. Nah, kalau berbicara tentang pengudusan, maka Allah itu tetap bekerja, tapi kita juga tidak boleh pasif. Nah, salah satu contoh misalkan di dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Nah, di dalam Filipi 2, Paulus ngomong begini, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetapkanlah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Ayat ini adalah salah satu ayat yang digunakan oleh kelompok kekristenan yang mengatakan keselamatan bisa hilang. Ayat yang digunakan oleh beberapa kekristenan yang mengatakan sebetulnya keselamatan itu ada andil kita. Kita ini juga harus mengerjakan sesuatu supaya kita selamat. Nah ini buktinya Paulus nasihati apa? Kerjakanlah keselamatanmu. Tapi apakah ini memang berbicara seperti ini? Ternyata tidak. Kalau kita melihat di dalam bagian selanjutnya di dalam Efesus ini Bapak Ibu ya. Di dalam Filipi ini, Paulus melanjutkannya apa? Itu berbicara tentang bagaimana Allah memampukan kita itu mengerjakan bagian kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Kenapa? Karena kalau tanpa Allah menolong kita, sebetulnya kita pun juga tidak sanggup melakukan sesuatu kekudusan di hadapan Tuhan. Di surat yang lain di Roma misalkan, Paulus ngomong begini, kecenderungan manusia itu apa sih? Kecenderungan manusia itu mendekat kepada Allah atau menjauh dari Allah? Apa? Menjauh dari Allah. Kecenderungan manusia itu mencari Allah atau menolak Allah? Menolak Allah. Kecenderungan manusia itu berbuat dosa terus-menerus atau melakukan satu kebenaran di hadapan Tuhan. Berbuat dosa terus-menerus. Karena kita ini naturnya memang natur berdosa. Jujur saya juga harus mengakui, di dalam keberdosaan saya, kecenderungan manusia, bahkan saya dan saudara, sebetulnya adalah terus-menerus berbuat dosa. Karena kita manusia berdosa. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, di dalam Kristus, Allah itu tidak membiarkan kita, oke, kamu sudah percaya Yesus, sekarang hidup kudus, tanggung jawabmu jalani sendiri dengan kemampuanmu. Enggak. Di dalam anugerahnya Allah tetap bekerja, di situ dikatakan. Di dalam ayat yang ke-13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Artinya apa? Artinya adalah Allah itu tidak hanya memerintahkan apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Tetapi Dia itu juga memberikan Roh Kudus yang memampukan kita melakukannya. Kalau kita bisa hidup kudus Bapak Ibu, itu karena Tuhan yang menopang kita.
Kalau kita selama ini menjadi orang Kristen yang bisa melakukan satu kebenaran menyenangkan hati Tuhan, itu karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah menyucikan diri sendiri dari apa? Nah, di dalam bagian selanjutnya Paulus mengatakan, di situ dikatakan dari setiap pencemaran. Nah, pencemaran itu apa sih? Kalau kita melihat di dalam konteks ini, pencemaran itu adalah sesuatu yang menodai, mengotori, mengotorkan kemurnian. Jadi ini bukan sekedar berbicara tentang oh kamu melakukan kesalahan gitu. Tetapi sesuatu yang mengotori keindahan yang semula bersih begitu ya. Celana istri saya paling tidak suka kalau saya pakai celana ini, warnanya putih karena nyucinya susah gitu ya. Noda sedikit aja itu kelihatan. Kemarin waktu menghadiri pesta pernikahan dari salah satu jemaat, dia sudah melihat, loh celanamu kenapa? Kok ada hitamnya? Saya sendiri juga gak sadar, dia tahu ada hitamnya dan itu sudah langsung ngomong, langsung direndam ya. Gitu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ya, bayangkan ya sebuah celana atau gaun putih. Ada sedikit lumpur aja, itu sudah langsung terlihat. Betul ya? Siapa di sini yang suka baju putih? Itu memang indah, kelihatan bersih begitu. Tapi itu juga resiko nanti ada kotorannya. Biasanya para istri yang nggak suka kalau para suami pakai putih-putih karena susah nyucinya. Ya, kenapa kok gampang terlihat ya? Karena warna putih itu memang mudah menunjukkan noda, betul kan? Beda sama warna gelap. Warna hitam misalkan, kena kotor sampai apapun mungkin nggak terlalu terlihat begitu. Nah Bapak Ibu, demikian juga dengan kita. Kita itu kalau semakin dekat dengan Kristus Bapak Ibu ya, semakin dekat Kristus, maka semakin jelas ia melihat, maka kita itu semakin jelas melihat apa yang menjadi kelemahan kita. Ya. Semakin seseorang hidup dekat dengan Tuhan Bapak Ibu, semakin orang itu menyadari ketidaksempurnaannya. Kenapa? Karena terang Kristus itu yang membuat noda-noda itu semakin nampak. Ketika saya bergumul di hadapan Tuhan, ketika saya melihat kebaikan Tuhan, ketika saya melihat bagaimana Tuhan menyertai, justru pada saat-saat seperti itu Bapak Ibu, yang paling sering saya rasakan, saya itu merasa paling orang berdosa. Kenapa ya? Orang berdosa seperti saya, kok Tuhan begitu kasihani. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, semakin dekat Bapak Ibu dengan Tuhan, semakin relasi Bapak Ibu dengan Tuhan itu begitu intim Bapak Ibu. Maka seharusnya Bapak Ibu itu semakin sadar, iya ya aku ini orang berdosa tapi Tuhan begitu kasihani aku. Bapak Ibu, Paulus melanjutkan begini, setiap pencemaran, nah ini menarik sekali. Kenapa? Setiap pencemaran. Karena bagi Paulus dan memang bagi Tuhan, pencemaran itu bukan berbicara pencemaran besar atau pencemaran kecil. Kalau kita berbicara dosa Bapak Ibu, tidak ada dosa besar atau dosa kecil. Betul gak sih? Namanya dosa itu ya tetap dosa. Cuman manusia aja yang memberi label, oh ini dosa besar, oh ini dosa kecil. Dosa besar itu adalah apa? Membunuh, merampok. Ya. Itu dosa besar. Kalau korupsi dosa besar atau kecil Bapak Ibu? Gak berani jawab pasti ya. Korupsi itu dosa yang sangat besar. Orang Surabaya bilang gitu ya. Tapi di hadapan Tuhan sebetulnya gak ada dosa besar, dosa kecil. Dosa tetap dosa. Dosa itu tetap mencemari sesuatu yang bersih di hadapan Tuhan. Dan Rasul Paulus memberikan nasihat di dalam bagian ini. Setiap pencemaran. Artinya apa? Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Semua dosa, Bapak Ibu, semua dosa itu mencemarkan kekudusan Allah. Dan Paulus menjelaskan di dalam bagian ini ada daging dan roh. Maksudnya apa sih? Daging dan roh. Paulus ingin mengatakan bahwa seluruh keberadaan manusia, daging dan roh, dosa dapat mencemari seluruh keberadaan manusia, baik secara daging maupun secara roh. Bapak Ibu kalau kita tanya, setiap pencemaran daging,
Coba sebutkan contohnya. Mungkin kita akan gampang. Pencemaran daging, mabuk, kekerasan, zina, kelihatan, membunuh misalkan. Tapi kalau pencemaran secara roh, dosa mencemarkan roh, nah itu sebetulnya yang sulit untuk dideteksi Bapak Ibu. Kenapa? Karena kesombongan, iri hati, pembenaran diri, kepahitan itu biasanya tidak terlihat. Betul atau benar? Iya kan? Kalau orang membunuh ketahuan, nah udah membunuh. Tapi kalau orang membenci, kadang-kadang nggak ketahuan, betul kan? Orang iri, kadang-kadang nggak ketahuan. Orang menyimpan dendam, kadang-kadang nggak ketahuan. Kepahitan, kadang-kadang itu hanya disimpan di dalam hati. Mengumpat orang lain, misalkan, ketahuan nggak? Kadang-kadang nggak ketahuan, karena kadang-kadang itu hanya di dalam hati dan itu kadang-kadang berbahaya Bapak Ibu ya. Atau kadang-kadang kita itu mempunyai semacam dosa-dosa favorit mungkin begitu. Ada dosa yang kita benci banget, tapi ada dosa yang ya untuk yang satu ini janganlah Tuhan saya tinggalkan gitu kan, ini terlalu enak loh Tuhan. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang kita mungkin kalau ditanya kamu perjabulan setuju nggak? Wah nggak setuju. Wah itu orang yang cabul itu harus dihukum bla 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 begitu. Pasti kita nggak setuju. Kita benci dengan dosa percabulan. Tapi kadang-kadang ya, tanpa sadar jujur ya, kita itu memelihara dosa kesombongan. Betul atau benar? Kadang-kadang kita membenci orang mabuk. Wah itu orang mabuk itu. Itu dosa banget, gibah dosa banget. Tapi tanpa sadar kadang-kadang kita menikmati dosa gosip. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengatakan apa? Setiap pencemaran, semuanya itu yang harus dibersihkan. Nggak ada yang terkecuali. Menyucikan diri kita, itu juga bukan berarti, wah kalau begitu ya kita bisa melakukan ini supaya kita dibenarkan. Sekali lagi enggak. Ya, kalimat, marilah kita menyucikan diri sendiri. Kalimat ini sekali lagi Bapak Ibu tidak mengajarkan bahwa keselamatan itu bisa diperoleh melalui usaha, enggak bisa. Tapi kalimat ini sebuah ajakan supaya kita itu hidup sesuai dengan identitas kita. Lalu yang berikutnya, tujuannya apa? Menyempurnakan kekudusan kita. Ada yang mengatakan, apakah kalau kita hidup di dalam kekudusan kita benar-benar bisa tidak berbuat dosa lagi? Jawabannya bukan seperti itu. Nah, ungkapan menyempurnakan kekudusan bukan berarti lalu oke, kalau begitu kita berupaya ya sampai satu titik kita tidak berdosa sama sekali atau kita tidak jatuh di dalam dosa. Enggak mungkin Bapak Ibu. Namanya kita selama masih hidup dan natur kita berdosa, kita itu tidak bisa tidak melakukan dosa. Tidak bisa tidak melakukan dosa. Kita sebagai manusia masih bisa jatuh di dalam dosa. Nah maksudnya ini apa kalau begitu menyempurnakan kekudusan? Nah Bapak Ibu seringkali kita itu mendefinisikan kekudusan itu apa sih? Kekudusan bagi Bapak Ibu apa? Kekudusan tidak berbuat jahat. Kadang-kadang seperti itu, betul kan? Kekudusan itu adalah ini Pak. Tidak mabuk, tidak berjudi, tidak mencuri, tidak berzina, tidak merokok, tidak berkata kotor. Nah itu kudus Pak hidupnya. Ditambah lagi pelayanan dan lain sebagainya. Itu hidup kudus Pak. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memiliki konsep kekudusan itu hanya tidak mabuk, tidak berjudi, tidak berzina, tidak mencuri, tidak merokok, dan tidak berkata kotor. Kalau kekudusan hanya tidak melakukan yang jahat Bapak Ibu, batu kudus gak? Mayat kudus gak? Kalau kekudusan hanya kita batasi dengan tidak melakukan sesuatu yang jahat. Batu ya kudus, ini gak melakukan kejahatan. Orang mati juga kudus. Itu. Tapi Paulus itu tidak memiliki konsep seperti itu. Kekudusan itu bukan hanya membuang yang salah, titik, enggak. Tetapi kekudusan itu adalah memenuhi hidup dengan yang benar. Bukan hanya berhenti berdosa, tetapi
ini kalimat yang terakhir ini. Bertumbuh menyerupai Kristus. Ini. Jadi Bapak Ibu, di dalam kekristenan itu tidak ada kamus yang mengatakan begini, saya sudah cukup dewasa mengikut Tuhan. Enggak ada Bapak Ibu. Saya sudah cukup dewasa melayani Tuhan. Atau saya ini sudah cukup lama menjadi orang Kristen. Enggak ada Bapak Ibu. Orang lama menjadi Kristen belum tentu dia memiliki konsep kekudusan atau dia memiliki kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Belum tentu. Atau yang mengatakan saya ini sudah melayani 30 tahun loh. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab tidak mengenal kata cukup di dalam proses kekudusan. Sekali lagi, Alkitab tidak pernah mengenal kata cukup di dalam proses pengudusan. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu membaca surat Paulus di dalam Filipi 3 ayat yang ke-12 itu menarik. Dia mengatakan begini, bukan seolah-olah aku ini telah memperoleh hal ini dan aku ini telah sempurna. Paulus itu ngakui loh, dia itu siapa sih yang bisa atau berani menyamakan seperti Paulus yang seorang hamba Tuhan luar biasa. Tapi dia itu mau mengakui, aku itu juga enggak sempurna loh, aku ini juga masih dalam proses. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Paulus saja mau ngaku seperti itu, masa kita mau menyombongkan diri, aku sudah cukup kok. Nggak mungkin lah Bapak Ibu. Alkitab tidak ada kamus kita ini cukup di dalam proses kekudusan. Bapak Ibu, menyempurnakan kekudusan itu bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti hidup tanpa dosa, bukan. Ya, tetapi itu adalah satu proses Bapak Ibu, seumur hidup. Di mana orang percaya itu semakin diubah menjadi serupa dengan Kristus. Melalui apa? Ketaatan, melalui kehidupan yang taat. Semakin mengasihi, semakin rendah hati, semakin murah hati, semakin sabar, semakin lembut, semakin mengampuni, semakin menyerupai dengan Kristus. Itulah yang dimaksud dalam bagian ini Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan menyempurnakan kekudusan kita itu adalah prosesnya. Kita semua menjalani proses. Saya dan saudara juga sedang di dalam proses. Nah, bagaimana sikap kita di dalam menjalani proses itu? Yang terakhir adalah takut akan Tuhan. Bagian ini ditutup dengan satu kebenaran, takut akan Tuhan. Tetapi dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita, dalam artian kita ini diproses, ya diproses terus menerus, ya diperbaharui Bapak Ibu. Dulu nggak sabar, sekarang semakin sabar. Dulu membenci, sekarang berusaha mengasihi. Itu proses Bapak Ibu. Nah, pada waktu kita menjalani semuanya itu, Paulus mengatakan jalani dengan takut akan Tuhan. Jalani dengan takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan itu bukan berarti kita itu kayak ketakutan bertemu dengan orang yang begitu gahar gitu. Aku takut ketemu sama dia. Enggak, maksudnya bukan seperti itu. Takut akan Tuhan itu adalah sebuah rasa hormat Bapak Ibu ya. Satu rasa hormat, kekaguman dan kasih yang mendalam kepada Bapa ya, yang telah menerima kita sebagai anak-anaknya. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Pada waktu kita ini diproses semakin serupa dengan Kristus. Tuhan juga memampukan kita untuk terus diubah Bapak Ibu. Semakin serupa dengan Kristus. Kita menjalaninya karena kita itu punya Bapa yang begitu mengasihi kita. Kita kagum, hormat. Kita terus menerus mengingat, aku ini orang yang seharusnya dihukum, tapi Tuhan begitu mengasihi aku. Tuhan merangkul aku. Aku ini orang yang bencekno loh di hadapan Tuhan. Aku tuh sering terjatuh. Aku tuh sering melakukan dosa. Aku tuh sering jatuh di dalam dosa-dosa ini. Tapi kita bisa bersyukur Tuhan itu memampukan kita terus memproses kita. Terus memproses kita. Tuhan menerima kita. Kita begitu kagum Tuhan yang mau menerima kita. Di dalam relasi suami istri, mungkin kita berpikir, aduh aku itu bukan suami yang bertanggung jawab. Aku itu suami yang yang selama ini mungkin mengecewakan, gak bisa mengatur keluarga. Tapi ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita diproses, kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Kita semakin mengasihi, kita semakin memiliki hati, memperhatikan keluarga. Itu pun karena anugerah Tuhan. Dan kita bersyukur ya, kita kagum. Karena Allah yang memampukan, bahkan menerima kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan.
Kalau kita menjalani proses kehidupan tanpa takut akan Tuhan, maka kekudusan itu akan berubah sekali lagi menjadi apa? Legalisme, Bapak Ibu. Atau bahkan menjadi kemunafikan. Kalau kita itu berusaha untuk hidup benar tapi tidak ada takut akan Tuhan, maka itu akan menjadi legalisme, kaku. Atau bahkan itu menjadi munafik. Sepertinya benar, sepertinya orang melihat benar, tapi itu menjijikkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersyukur. Janji Tuhan yang telah digenapi di dalam Yesus Kristus itu menjadi dasar untuk kita hidup di dalam kekudusan. Saya ingin menutup dengan satu kalimat dan saya ingin kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Salib mengingatkan kita bahwa pengampunan dibayar dengan harga yang tak ternilai. Karena itu kita meninggalkan dosa itu bukan karena takut, tapi karena kasih kepada Kristus. Jikalau selama ini kita meninggalkan dosa, mungkin alasannya malu. Ada orang-orang tertentu, kenapa kamu tidak melakukan itu lagi? Kenapa kamu meninggalkan dosa itu? Iya, nanti malu kalau ketahuan. Kita meninggalkan dosa hidup kudus bukan karena malu ketahuan, tapi karena kita mengasihi Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih Kristus di salib itu lebih kuat dari daya tarik dosa. Orang yang sungguh-sungguh melihat salib itu tidak akan betah tinggal di dalam dosa, Bapak Ibu. Dan biarlah kita belajar untuk hidup di dalam kekudusan. Belajar untuk mensyukuri apa yang Kristus sudah lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk janji-janji-Mu yang Tuhan sudah genapi di dalam Kristus Yesus dan yang telah kami nikmati. Yang telah mengubahkan hidup kami menjadi anak-anak Allah, yang telah membawa kami dengan status anak-anak Allah. Dan janji-janji itulah ya Tuhan yang menjadi dasar kami untuk kami hidup di dalam kekudusan. Menyucikan diri kami dari segala kecemaran, meninggalkan setiap dosa dan diproses untuk semakin serupa dengan Kristus. Tuhan, tolong kami yang sangat lemah, terbatas. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan terus bekerja dalam hidup kami. Kami semakin serupa. Kami boleh memancarkan Kristus di dalam relasi kami dengan istri kami, dengan anak kami, dengan suami kami, dan keluarga kami. Kami boleh memancarkan Kristus. Orang bisa melihat ada kasih Kristus dalam diri kami. Ketika kami berelasi dengan para kolega kami, teman kerja kami, rekan-rekan pelayanan, biarlah Tuhan yang menolong kami. Kami boleh memancarkan Kristus bagi mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan yang akan menolong kami. Tuhan yang akan memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop kuning yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan berwarna hitam setelah selesai ibadah. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera di layar. Sambil mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini. Shalom keluarga Reform Exodus Community, senang berjumpa kembali. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir. Jika Anda butuh dukungan doa atau memiliki pertanyaan seputar firman Tuhan, silakan kunjungi link berikut ini.
STT Amadeus kembali mengadakan online public lecture eksposisi Kitab Roma dengan pemateri Bapak Yakub D. Handoko. Diadakan 6-10 Juli pukul setengah 6 sampai 9 malam. Daftarkan diri Anda segera di link atau scan QR Code berikut ini. Jangan lupa dibaca ya WA-nya. materi DG-nya. Jangan lupa dibuka ya. Hatinya buat Tuhan. Ayo, jangan capek-capek ya. Main gitarnya. Lainnya Tuhan dong. Kak, jangan lupa konsisten ya. Minum obatnya. Meditasi Injilnya. Jangan lupa dijawab ya. Teleponnya. Panggilannya untuk memulihkan. Yang serius dong, Mei. Latihannya. Hafalin ayatnya. 1, 4, 6, 3. Ajakin dong. Nah, Main. Bukan. Ajakin yang nonton untuk ikut HUT Rek Indonesia ke-34 tanggal 25 Juli 2026. So, come and join us. Hi everyone, my name is Judith Moltz and I attend Rec Dharma. Thank you for this opportunity to share about my experience in Camp Gap in December 2025. I'm thankful for the opportunity that we had. I know that the heart of Camp Gap is so that we could all grow to be more like Jesus. And to do that, we need to be able to look back at our past, look at what is shaping us, and to think about how the Lord wants to heal us and to bring us forward. And I'm thankful for that opportunity. While I've had some opportunities like that before, I was able to go deeper and understand myself more so that I can be more shaped into the likeness of Christ. And one thing I really appreciate is being able to do this with others in community. The group that I was a part of, the women that shared together, were a wonderful group of women who were able to be a safe place where we could all share our very different journeys and encourage each other to grow and to bring our experiences to the Lord. I would encourage you all to join Camp Gap. Don't miss this opportunity to grow in our faith. And also, I encourage you to invite others from your discipleship groups to come along so that you can do it together and grow together with this community that you're forming. God bless you. Kami mengundang saudara-saudari yang telah menyelesaikan tahap DG untuk mengikuti Camp Gospel and Pain Angkatan 6 yang akan dilaksanakan pada 23 hingga 26 Agustus 2026 di Bukit Doa Immanuel Brigjen. Pendaftaran dibuka hingga 1 Juli melalui rec.org.id/event atau hubungi panitia di nomor berikut ini. Demikian Warta Jemaat pekan ini. Extending Grace, Sharing Life, sampai jumpa, Tuhan memberkati. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama berkaitan dengan hari ucapan syukur ulang tahun REK yang ke-34. Acaranya akan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli bertempat di Gerha Mahameru Jemur Sari. Dan karena lahan parkir yang terbatas, Bapak Ibu yang di area sini cukup dekat, bisa mungkin datang mempergunakan transportasi umum atau online. Atau kalau Bapak Ibu memang membawa kendaraan pribadi, nanti akan dianjurkan untuk valet. Dan Bapak Ibu bisa segera menikmati acaranya tanpa berpikir untuk parkir di mana begitu ya. Nah, pendaftarannya melalui web di rec.org.id/event. Di sana nanti pendaftaran
itu ada 2 kategori untuk dewasa dan anak-anak, dan pendaftaran itu berlaku 1 orang 1 Bapak Ibu ya. Jadi 1 daftar akan mendapatkan barcode, dan kalau Bapak Ibu misalkan anggota keluarganya 5 dewasa, berarti 5 kali daftar masing-masing mendapatkan barcode sendiri-sendiri. Begitu ya Bapak Ibu. Nanti jika masih ada kesulitan bisa menghubungi saya untuk informasi lebih lengkapnya. Di web rek.or.id/event juga sudah ada petunjuknya, ada video petunjuk pendaftarannya cukup lengkap. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, STT Amadius akan mengadakan acara public lecture, eksposisi kitab Roma. Nah ini diadakan secara online, Bapak Ibu juga bisa mengikutinya dimanapun Bapak Ibu berada. Yang pasti harus mendaftar terlebih dahulu melalui link yang sudah disediakan ini ya. Doakan untuk acara remaja yang akan outing ke Malang, ke Hawaii Water Park pada tanggal 9 Juli nanti. Dan ini berlaku untuk seluruh anak-anak remaja. Jikalau Bapak Ibu memiliki putra-putri usia remaja, bisa didorong, disupport mengikuti acara ini, karena ini mumpung masih liburan ya Bapak Ibu. Jadi hampir semua sekolah masih liburan, jadi bisa menikmati kebersamaan. Lalu untuk EXO Youth hari Sabtu yang akan datang, acaranya adalah diskusi kelompok ya, relasi di dalam dunia kerja dan kuliah, akan diadakan seperti biasa pukul 18.00 di tempat ini. Dan kita bersyukur kemarin gereja kita juga sudah memberkati Bapak Andre dan Ibu Mei, dan kita terus mendoakan supaya Tuhan yang akan memberkati keluarga baru ini ya. Mereka akan semakin setia dan memancarkan Kristus dalam keluarga mereka. Dan itu saja yang ingin saya tegaskan. Sebelum kita berdoa bersama-sama, saya mau menyambut Bapak Ibu, apakah ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, bisa angkat tangan sebentar jikalau ada. Jikalau tidak ada, mari kita bangkit bersama-sama, kita berdoa untuk 2 pokok doa yang Bapak Ibu bisa lihat di layar untuk orang-orang yang terdampak PHK, lalu juga doakan untuk persiapan tahun ajaran baru, sekolah TK, SD, dan SMP Kristen Exodus Sorong, sekolah yang kita dirikan dan kita kelola dari tempat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada saat ini kami berdoa menyerahkan untuk bangsa negara kami yang pada saat ini sedang mengalami permasalahan perekonomian, sehingga menyebabkan beberapa perusahaan harus gulung tikar, bahkan ada beberapa orang yang juga harus terdampak kena PHK massal. Kami memohon belas kasihan Tuhan secara khusus untuk orang-orang yang terdampak pemutusan kontrak kerja ini. Kiranya Tuhan yang akan memberi hikmat kepada mereka, Tuhan yang akan membuka jalan bagi anak-anak-Mu untuk mendapatkan pekerjaan yang baru, ataupun Tuhan juga yang akan menolong mereka sehingga mereka juga boleh berusaha sendiri, mereka boleh memulai sesuatu yang baru yang menunjang pekerjaan mereka, sehingga mereka juga bisa melanjutkan hidup karena pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang akan menolong dan memberikan hikmat. Kami juga berdoa menyerahkan untuk pelayanan di TK, SD, dan SMP Kristen Exodus di Sorong. Kami bersyukur jikalau Tuhan memelihara sampai saat ini, dan pada saat ini ada persiapan tahun ajaran baru. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati guru-guru yang ada di sana. Tuhan juga yang akan mengirimkan para siswa yang akan dibentuk di sekolah ini. Tuhan yang akan menolong jalannya tahun ajaran baru yang sebentar lagi akan dimulai. Sehingga sekolah ini Tuhan juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang di wilayah Sorong ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, Tuhan berkati, biarlah ini menyenangkan Tuhan, dan Engkau juga yang memberkati anak-anak-Mu yang mengelola, memberkati juga anak-anak-Mu yang sudah mengumpulkan persembahan. Tuhan yang akan terus memelihara, mencukupkan setiap hal yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu. Terima kasih, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkatimu hari lepas hari. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kiranya Allah Roh Kudus juga yang akan terus menuntun langkah hidupmu, hadir di dalam setiap kehidupanmu, memberi engkau hikmat, memberi engkau kekuatan, bahkan memberi engkau penghiburan dikala mengalami kesusahan. Segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu, dan terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali Bapak Ibu mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati kita semuanya.